Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fans semuanya. Mudah-mudahan kalian semua di rumah baik-baik saja dan aman-aman saja. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cobaan kita pada kali ini di masa-masa sekarang ini segera berlalu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun di tengah-tengah badai corona yang masih terasa ini di antara kita, ada beberapa orang yang ternyata masih usil banget ya, dan perlu mungkin saya tanggapi tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu serius tentang ada postingan-postingan yang kurang mengenakan, apalagi itu berkaitan dengan guru kami, dengan salah satu pondok kami yang besar, dan ini sangat mengganggu sebenarnya bagi kami, terutama bagi para alumni sekalian dan juga para pecinta sekalian. Bagi kalian yang mengikuti konten kita kali ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sekali. Sebelum saya mengulas secara mendalam tentang apa itu isu-isunya dan bagaimana jawaban-jawabannya dalam versi saya, sepengetahuan saya, walaupun segini-gininya ya yang namanya ilmu yang saya punya, tapi saya merasa terpanggil untuk merespon dan juga membalas apa yang telah menjadi ujaran-ujaran yang kurang mengenakan dari mereka. Ya ceritanya sih sebenarnya ada salah satu temen yang kemudian dia ini anunya udah keluar nih kayak dia nge-share nih di salah satu media sosial, terus kemudian dia bilang ayo dong kasih tanggapan gimana katanya begitu. Jadi saya sebenarnya dari awal mau cool aja, karena mau ditanggapi juga dianya mungkin ya hanya koar-koar gitu di media sosial, kan sekarang banyak gitu ya orang-orang yang sok-sok pinter, sok-sok alim gitu ya. Mereka ini sudah ngerasa bahwa mereka tuh paling bisa dan ngejudge orang itu udah paling ahli banget gitu loh. Tapi mereka beraninya koar-koarnya cuma di media sosial doang. Tapi kalau mereka sudah diminta untuk klarifikasi, kemudian memunculkan bukti-bukti, ternyata mereka lemah di situ. Tapi ya siapa tahu lah kalau konten sekarang ini, kita yang sekarang ini bisa menjawab lah ya kalau nanti suatu saat kita ini pada mati semua, terutama saya, dan tapi mudah-mudahan kalian semua dan saya juga diberikan panjang umur oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Semisal nanti kalau udah mati terus kemudian ditanya sama guru kita, kenapa kamu kok nggak bela kita gitu, takutnya jadi kita bisa menjawab kita udah ngeluarin konten ini dan kita sudah menyebarkan kemanapun, dan siapapun yang mau menikmati ini silahkan. Kalian yang masih baru di sini, yang masih newbie, silahkan kalian bisa subscribe tombol merah di bawah situ, dan kemudian kalian bisa hidupkan loncengnya juga. Kalian bisa tahu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau mungkin juga tampilan-tampilan persembahan-persembahan kita yang menarik lainnya. Dan kalau kalian ada yang mau komen, silahkan komen di bawah. Gini nih, jadi saya perlu tanggapi, dia ini mengomentari tentang kehidupan di pondok pesantren. Nah, ini jadi isu sebenarnya. Jadi isu yang mungkin diangkat kembali ya. Dia itu nge-share dengan menunjukkan salah satu ikon masjid kami yang ada di pondok pesantren. Dan di situ ada kiai kami Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Anwar Mansur. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah, amin. Kita belak-belakan saja di sini karena tidak ada dusta di antara kita, dan kalian mungkin sudah tahu siapakah beliau dan pondok mana yang saya maksud. Nah, dia ini mengatakan kok ini sepertinya ada perbudakan. Nah, begitu. Mereka bukan kaisar lah yang inilah, berhentilah kalian untuk menunduk, tengadahkanlah kepala kalian, atau gimana lah bahasanya di situ ya, saya sudah lupa karena memang saya tidak mau sakit hati berlarut-larut. Saya di sini akan menjawab dengan dalil nakli dan juga dalil akli. Jadi dalil secara rasional, rasional kepala kita sendiri, dan juga bagaimana di dalam kitab referensinya bagaimana. Nah begitu. Kalau di dalam Al-Quran sendiri sih ya Vems, itu sebenarnya ada beberapa titik yang menunjukkan bahwa seperti kita ini harusnya ihtiram yang luar biasa kepada guru kita. Sebagaimana yang dicontohkan, kalian bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi cerita tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam.
Nah, bagaimana di situ ceritanya sebenarnya tidak tersurat tapi tersirat di dalamnya bahwa Nabi Musa sangat menghormati Nabi Khidir sebagai guru spiritualnya. Ketika beliau ini sudah diminta oleh Nabi Khidir, kamu jangan ngomong. Nah, bahasa kasarnya begini ya, secara singkatnya, kamu jangan ngomong sampai saya memberikan kamu penjelasan apa yang telah saya lakukan. Tapi ternyata Nabi Musa masih saja dengan kata-katanya, walaupun keluar protes-protesnya selama 3 kali ini yang dicatat di dalam Al-Quran, itu tidak menunjukkan kesan sombong ataupun tidak menunjukkan kesan kurang ajar kepada gurunya, tapi ta'ziman wa takriman, tapi menunjukkan rasa ihtiram, rasa mulia, rasa pengagungan di dalam hatinya kepada gurunya. Sampai selesai gurunya melakukan sesuatu tersebut baru kemudian ditanya. Jadi tidak menginterupsi di tengah-tengah. Ini sebenarnya dalil yang secara tersirat bahwa menghormati guru itu sebuah keniscayaan. Begitu. Dan di dalam hadis itu saya menemukan banyak sekali referensi, tapi salah satu di antaranya yang menarik dan juga jelas itu di dalam kitab ini. Kalian bisa lihat, ini kitab Ihya Ulumuddin ya, juz 1. Di situ, bukan di situ, di sini maksudnya. Saya terlalu bernafsu nih kayaknya cerita. Santai aja Fems gitu loh. Nah, di sini ada keterangan nih ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bara' Ibni Azib sebenarnya. Dan hadis ini sangat jelas sekali ada di dalam Sunan Abu Dawud. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan sahabat, fajalasa, maka duduk Rasulullah, wajalasna, kemudian kami duduk bersama Rasulullah. Kami yang dimaksud adalah para sahabat. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, al-hadis. Seakan-akan di atas kepala kami ini ada seekor burung. Jadi seakan-akan di atas kepala kami ini ada seekor burung. Artinya mereka menunduk. Kalau ada burung di atas kepala, nunduk dong gitu loh. Kalau kita ada burung bertengger di atas kepala kita gitu loh ya. Burung asli loh ini ya. I hate my mind. Jadi ini bukan ngaji nih ceritanya nih. Jadi bertengger di atas kepala kalian, pasti kalau secara akal saja sudah berpikir, oh ini mereka menunduk. Para sahabat menunduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuf, kamu yang berkomentar bahwa murid seharusnya tidak perlu menunduk di depan gurunya, hei sadar kamu itu orang Islam atau tidak? Kamu itu belajar hadis atau tidak? Gitu loh. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu seperti itu. Namun ini jangan diartikan sebagai ujaran kebencian. Sebenarnya untuk penyadaran bahwa sebenarnya kita ini masih banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak kita tahu, fans. Banyak sekali. Banyak ilmu-ilmu Allah yang masih bertaburan di mana-mana yang belum kita tahu. Jangan katakan bahwa guru itu seperti kaisar. Kaisar lain. Mereka berjalan dengan penuh kesombongan. Tapi dengan guru kita ini mereka berjalan dengan penuh rasa tawadhu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amanahnya tidak tersampaikan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Wajar dong kalau seperti kita yang ingin mendapatkan keberkahan, apalagi kita yang sudah punya rasa ikroman wa ta'ziman kepada guru kita, ada kemuliaan kepada guru kita. Wajar dong kalau seperti kita ini mengikuti para sahabat, menunduk kita semua. Kita nunduk di hadapan guru kita. Sebelum guru kita ngomong, sebelum guru kita memberikan kalamnya kepada kita, kita tidak perlu interupsi. Makhluk macam apa kalau di hadapan gurunya dia selalu berinterupsi, selalu mengeluarkan gagasan-gagasan, selalu mengeluarkan ide-ide, selalu mengeluarkan kata-kata, sementara gurunya masih menerangkan. Ini justru mimba bigalilil adab. Ini termasuk paling sedikitnya adab tata krama di hadapan guru. Namun sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi paten di dalam hati para santri ya, yang mereka betul-betul punya ilmu, begitulah. Ini dalil secara naklinya bahwa di dalam hadis, di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara tersurat tapi sudah secara tersirat, menerangkan kepada kita bagaimana cara kita menghormati guru kita dengan menunduk. Jadi bukan takut, tapi karena ihtiraman, karena rasa hormat kita kepada guru kita untuk mendapatkan barokah dari guru kita.
Lah kalau secara rasional bagaimana? Lah kalau secara rasional ya bisa lah ya. Kalau kita berpikir bagaimana seseorang yang dia memiliki kemuliaan ataupun kedudukan lah di pemerintahan. Apakah kita hanya akan ongkang-ongkang kaki saja di hadapan dia? Tidak, kita pasti punya rasa hormat. Dan kalau secara rasional yang lain, kita saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tingginya tidak sama, tinggi badan loh, tinggi badan kita tidak sama. Ada yang tinggi sekali, ada yang 2 meter, 200 meter ya. 200 meter nanti saingan sama cagaknya listrik gitu. Jadi jarak ada yang 2 meter, ada yang 2 meter setengah, ada yang 2 meter 30, ada yang 1 meter 60. Jadi sama seperti itu sudah menjadi sunnatullah, itu sudah menjadi hukum alam yang berlaku di tengah-tengah kita, fans. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Lah yang rendah semestinya lah harmoni dengan yang tinggi. Caranya bagaimana? Menghormati dan ihtiram kepada yang tinggi mengayomi kepada yang rendah. Semestinya seperti itu. Ya sama sebenarnya kalau seperti corona sekarang ini. Yang kaya sih banyak di Indonesia, cuma yang mau memperhatikan tetangga-tetangga sebelahnya yang masih kekurangan itu sangat minim sekali gitu loh. Lah bagaimana bisa menciptakan sebuah kondisi yang tentram dan damai kalau kita tidak menyadari ini semua? Kalau masih saling hujat-menghujat, please deh jangan tinggal di Indonesia. Indonesia tidak butuh orang-orang yang kere pendapat seperti kalian-kalian yang sudah ngomong tidak hati-hati depan media sosial. Mohonlah kita cerdas mulai sekarang. Kita cerdas dalam bermedia sosial, hati-hatilah kita bermedia sosial, berikanlah influence ataupun berikanlah dampak atau pengaruh kepada mereka-mereka di luar sana dengan dampak yang positif, jangan dampak yang negatif. Jangan lagi ada ujaran kebencian, karena negara Indonesia penduduk-penduduknya sangat tidak menyukai kebencian dan teror. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekilas. Jadi yang perlu kalian bisa ambil silahkan. Ada yang mau dikomentari silahkan di bawah dikomentari. Jangan lupa fanspage kita juga diikuti, Fal Hasan, dan juga ada Facebook kita, juga ada Instagram kita dengan nama yang sama. Silahkan diikuti. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, bisa lebih barokah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, fans. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, fans.